Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini bergerak di fase downtrend ya teman-teman ya. Namun sampai saat ini saham ini masih diakumulasi oleh asing. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham Gotoh. Oke, kita lihat pergerakan saham Gotoh ini masih ada di bawah garis MA20 dan MA200 ya teman-teman ya. Secara tren dia bergerak downtrend. Pada hari ini dia berhasil menguat 3,85% teman-teman. Dan di sini kita lihat ada area resistance terdekat yang mana area ini akan berpotensi diuji oleh saham Gotoh. Yakni di area resistance di garis MA20 teman-teman ya. Oke, di area sini kita coba tarik garis. Yakni di kisaran harga 110 111 teman-teman. Inilah target terdekat dari saham Gotoh teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan untuk trading dengan manfaatkan area resistance di garis MA20 di range harga kisaran 110 hingga 111. Dan di sini ada area support di kisaran harga 103 hingga 104 ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Gotoh ini masih bertahan di atas area support ini, maka Gotoh masih berpotensi dia menguat dan menguji area MA20. Namun sebaliknya kalau misalkan besok dia gagal naik dan dia jebol, maka dia akan berpotensi dia akan melanjutkan penurunan, dan kalau dia turun dia akan menguji area support berikutnya. Di sini ada area harga 98 hingga area 100 teman. Oke. Jadi target terdekat untuk saat ini di MA20 ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing. Hari ini Gotoh ini masih diakumulasi oleh asing ya teman-teman ya. Asing masih net buy. Oke, kita coba cek di broker transaksi. Oke, kita lihat di sini. Ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini kalau kita amati di top 3 broker paling atas ini ada AK, YU dan MG yang melakukan akumulasi di saham Gotoh. Oke, mudah-mudahan besok saham Gotoh mampu melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, next kemudian ada saham kode Adaro. Oke, saham batubara ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat trennya dia juga masih bergerak downtrend. Ini pergerakan masih ada di bawah garis MA20 dan MA5 saat ini merupakan area resistance terdekat dari saham Adaro teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Adaro ini masih berada di bawah garis MA5, yang mana MA5 ini merupakan area resistance, maka Adaro akan berpotensi dia akan turun teman-teman ya. Kita lihat di sini ada ekor panjang di bawah. Ini menandakan Adaro ini udah mulai ada tekanan beli ya teman-teman ya. Dia ada di harga terendahnya di harga 2010 teman-teman. Oke, jadi selama pergerakan saham Adaro ini masih bertahan di atas garis support di area 2010, maka Adaro berpotensi dia menguat. Targetnya di area MA5 sebagai resistance di harga kisaran 2150 teman-teman. Oke, mudah-mudahan besok Adaro mampu melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance di area harga 2150-an. Namun sebaliknya kalau misalkan besok Adaro dia jebol dari area support 2010, maka Adaro akan berpotensi dia akan kembali turun teman-teman. Oke, kalau misalkan turun dia akan membentuk new lower low lagi teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan besok Adaro mampu melanjutkan penguatannya. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham Adaro. Oke, kita lihat ini asing net buy ya teman-teman ya, dari tanggal 26 hingga tanggal 29. Kalau kita cek di broker transaksi, oke, untuk saham Adaro ini masih ada distribusi ya teman-teman ya. Ini broker CC yang melakukan penjualan dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan kita trading di saham-saham yang sifatnya downtrend, kita bisa manfaatkan momentum untuk fast trade ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia ada pantulan, maka kita bisa coba entry teman-teman. Dan targetnya kalau di saham Adaro ini dia area resistance di MA5 teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham kode PTBA. Oke, PTBA hari ini dia berhasil menguat 0,68%. Ini menarik ya teman-teman. Ini udah mulai ada tekanan beli. Ini candlenya ini ada ekor memanjang di bawah. Ini ada artinya masih ada tekanan beli teman-teman. Mudah-mudahan besok ini PTBA mampu menguat teman-teman ya. Di sini target terdekat di area resistance MA5 di kisaran harga 3040-an teman-teman. Oke, ini target terdekat dari kenaikan saham PTBA. Jadi kalau misalkan besok PTBA berhasil break dan close di atas area MA5, misalkan dia tutup di harga 3050, 3070, maka PTBA akan berpotensi dia akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman.
Nah, targetnya di sini ada area resistance di MA20. Oke, area sini. Hari ini PTBA sempat ada di harga terendah ya teman-teman, di harga 2840 teman. Area sini, oke. Ini adalah area support kuat ya teman-teman, di area harga 2840 ini. Saat menyentuh area ini harga cenderung dinaikkan ke atas teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan PTBA berhasil menguji area resistance di MA5 teman-teman ya. Kita coba cek di transaksi asing untuk PTBA. Oke. PTBA ini ada net buy tentunya pada hari ini tanggal 29 Mei. Ini kalau kita lihat dari tanggal 26 Mei kemarin juga asing sudah melakukan pembelian tentunya. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk PTBA. Kita lihat di sini juga masih ada distribusi ya teman-teman ya. Ini kita lihat ini ada NIBPAZ teman-teman yang melakukan penjualan dengan jumlah yang lumayan banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Karena ini sifatnya masih bergerak di fase downtrend, maka kita bisa memanfaatkan momentum untuk trading jangka pendek teman-teman. Begitu dia ada pantulan dan dia menuju area resistance seperti saat ini kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi dan targetnya di area resistance MA5 teman-teman. Tentunya risikonya dibatasi. Kalau misalkan dia jebol dari garis support di harga 2840, kita lebih baik lepas terlebih dahulu teman-teman ya. Karena kalau dia jebol dari area support 2840, maka ada kecenderungan PTBA akan bergerak turun dan dia akan membentuk new lower low lagi teman-teman. Dan tren tentunya dia masih ada di fase downtrend. Oke. Next kemudian ada saham kode ITMG. Oke, ITMG kita lihat ini juga masih bergerak di downtrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya masih di bawah garis MA20 dan MA200. Kita lihat ini area resistance terdekat di area dari garis MA5 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ITMG ini masih belum berhasil break dari area MA5 di harga kisaran 24.125, maka ada kecenderungan pergerakan saham ITMG dia akan melanjutkan penurunan teman-teman. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham ITMG ya teman-teman ya. Tadi kita bisa ambil posisi di saham ITMG apabila dia berhasil break dan close di atas garis MA5 teman-teman. Oke, dan kalau dia berhasil break dan close dari MA5, targetnya di sini ada resistance di garis MA20 di harga 27.700. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham ITMG. Oke, ITMG asing net buy ya teman-teman ya pada tanggal 29 Mei hari ini. Dan kalau kita lihat tanggal 26 Mei kemarin juga asing masih melakukan pembelian teman-teman. Untuk broker transaksi kita coba cek. Oke, kita lihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita lihat ada BK dan CC yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 23.017 hingga 23.056 teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham kode Antam. Oke, Antam. Oke, Antam ini secara tren dia bergerak di fase downtrend. Ini pergerakannya masih ada di bawah garis MA20 dan MA200 ya teman-teman ya. Pada hari ini dia berhasil menguat 0,78%. Jadi dia menguat tipis. Di sini resisten di area MA5 teman-teman. Kita lihat MA5 ini merupakan resisten yang cukup kuat ya teman-teman ya. Kalau kita amati begitu harga menyentuh area MA5 ini cenderung harga di bawah turun teman-teman. Nah, di sini kita lihat pada hari ini Antam berhasil menguat tipis teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry posisi di saham Antam, teman-teman bisa menunggu konfirmasi apabila dia berhasil break dan close di atas garis MA5 teman-teman. Karena kalau dia gagal menembus area MA5, maka ada kecenderungan pergerakan Antam dia akan kembali turun. Dan kalau dia turun, ini ada area support yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham Antam teman-teman di kisaran harga 1775 hingga 1815 teman-teman. Oke. Jadi ini pergerakannya masih bergerak di fase downtrend ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Antam ini masih belum berhasil break dari MA5, dia akan berpotensi dia turun. Jadi kalau dia berhasil close di atas garis MA5, maka kenaikan saham Antam ini akan berpotensi menuju ke area MA20 dan MA200 teman-teman. Oke, yakni di kisaran harga 2000 hingga 2010. Jadi untuk saat ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham Antam. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Antam.
Oke, Antam ini kalau kita lihat ini asing ada net buy pada hari ini tanggal 29 Mei. Kalau kita cek di broker transaksi, kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di top 3 broker paling atas ada Kaset, AK dan LG yang melakukan akumulasi di saham Antam di harga rata-rata kisaran 1920 hingga 1931. Oke, mudah-mudahan Antam besok melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.